Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, selamat pagi ayuhat tulabah al-ahibba wal-a'izzah, para siswa-siswi yang saya muliakan. Hadas sobah, pada pagi ini, nahnu sawfa nata'allam, kita akan belajar ad-dirasa al-lughat al-arabiyah, pelajaran bahasa Arab, allati tat'allaqah bil jumlatil ismiyah wal jumlatil fi'liyah, yang terkait dengan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Karena itu, Bapak harapkan kalian untuk memperhatikan apa yang akan Bapak sampaikan atau Bapak bahas pada pagi ini. Baik, siswa-siswi yang berbahagia, sebelum kalian mengikuti pembelajaran jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah ini, terlebih dahulu Bapak harapkan kalian untuk menekan tombol subscribe-nya agar nanti bisa mengikuti video-video pembelajaran bahasa Arab pada pertemuan selanjutnya. Baik, di layar kalian melihat ada tulisan jumlah fi'liyah. Apa sih jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah adalah kalimat yang dimulai dengan kata kerja atau fi'il. Jadi setiap ada kata kerja yang di depannya atau diawali dengan kata kerja atau fi'il, itu sudah pasti jumlah fi'liyah. Seperti apa struktur jumlah fi'liyah? Yang pertama adalah fi'il atau kata kerja dan fa'il atau subjek. Jadi jumlah fi'liyah itu terdiri dari minimal kata kerja dan subjek atau fi'il dan fa'il. Atau bisa lebih lengkap lagi, yang namanya jumlah fi'liyah adalah terdiri daripada fi'il atau kata kerja plus fa'il atau subjek dan maf'ul bih. Jadi ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul bih. Fi'il adalah kata kerja yang berkedudukan sebagai predikat. Kemudian fa'il adalah kata yang berada setelah fi'il. Jadi fa'il jatuhnya setelah fi'il. Fi'il dulu baru fa'il. Baik berupa isim zohir, jadi fa'ilnya itu bisa berupa isim zohir, ya, maupun isim zomir atau kata ganti, huwa huma hum hiya huma hunna. Jadi fa'il bisa berupa kata ganti yang berkedudukan sebagai subjek. Sementara maf'ul bih adalah kata yang berada setelah fi'il dan fa'il. Jadi maf'ul bih ini jatuhnya setelah fa'il, ya, yang berkedudukan sebagai objek. Jadi maf'ul bih sama dengan objek, ya, fa'il sama dengan subjek. Adapun pembagian fi'il, berdasarkan kebutuhan objeknya terdiri daripada dua, yaitu fi'il lazim. Apa itu fi'il lazim? Kata kerja yang tidak membutuhkan objek atau maf'ul bih. Jadi cukup fi'il dan fa'il saja. Perhatikan kalimat berikut ini. Tajlisu Fatimatu alal kursiyyi. Tajlisu Fatimatu alal kursiyyi. Di sini didahului dengan kata kerja tajlisu Fatimatu alal kursi. Tajlisu duduk, Fatimatu Fatimah alal kursi di atas kursi. Jadi setelah fa'il Fatimah itu tidak ada maf'ul bih, ya. Tajlisu Fatimah alal kursi ini fi'il lazim. Sholatul labu fil masjidi. Sholat, telah sholat siapa at-tullabu para siswa fil masjidi di dalam masjid. At-tullab fa'il, sholat fi'il. Baik, contoh-contoh yang selanjutnya adalah tidak jauh berbeda dengan yang pertama. Kemudian fi'il yang kedua adalah fi'il muta'addi. Apa itu fi'il muta'addi? Adalah fi'il atau kata kerja yang membutuhkan objek atau maf'ul bih. Perhatikan contoh di bawah ini. Taktubu Fatimatu risalata elektroniyah li sodiqiha.
Taktubu menulis, Fatimatu Fatimah, taktubu fi'il, Fatimatu fa'il, risalata elektronia, uang elektronik. Nah, di sini Fatimah fa'il, risalata elektronia maf'ul bih. Jadi fi'il muta'addi adalah kata kerja yang membutuhkan maf'ul bih atau kata kerja yang membutuhkan objek. Contoh lagi di bawahnya qara'tu ad-darsa. Qara'tu saya menulis ad-darsa pelajaran. Ad-darsa sebagai maf'ul bih, maka ini namanya fi'il muta'addi. Kata kerja yang di dalamnya ada objeknya atau maf'ul bihnya. Adapun ketentuan jumlah fi'liyah yang pertama, fi'il dan fa'il, kata kerja dan pelaku daripada perbuatan itu harus ada kesesuaian dari sisi apanya? Dari sisi jenisnya. Jenis itu cuma ada dua, yaitu muzakkar dan muannas, laki dan perempuan. Artinya fi'il harus sesuai dengan fa'ilnya. Contoh, tuhibbu walidati al-qira'ata. Tuhibbu walidati al-qira'ata. Tuhibbu, suka, walidati, orang tua perempuan saya atau ibu saya, al-qira'ata, membaca. Perhatikan, walidati di sini adalah muannas, fa'ilnya, pelaku perbuatannya. Fi'ilnya mana? Tuhibbu. Nah, si tuhibbu ini harus sesuai dengan, si fi'il ini harus sesuai dengan fa'ilnya. Dalam segi apa? Dalam segi muzakkar muannasnya. Karena walidati adalah muannas, maka fi'ilnya pun sebelumnya harus menunjukkan muannas. Nggak boleh yuhibbu, tapi tuhibbu. Contoh lagi, ta'allamat Fatimatu as-sibahata. Fatimah belajar berenang. Di sini ta'allamat didahului dengan kata kerja, belajar. Siapa yang belajar? Fatimatu fa'ilnya. Ta'allamat fi'il, Fatimatu fa'il. Fi'il harus sesuai dengan fa'ilnya. Fa'ilnya Fatimatu adalah mu'annas, jenis perempuan, maka fi'ilnya pun di depan harus menunjukkan mu'annas. Ta'allamat nggak boleh ta'allama. Harus menunjukkan perempuan. Bagaimana menunjukkan perempuannya? Yaitu ada ta'tanis setelah huruf mim tadi. Kemudian contoh berikutnya adalah yuhibbu walidi al-qira'ata. Yuhibbu suka walidi. Bapak saya atau ayah saya al-qira'ata membaca. Walidi adalah fa'il, bentuknya adalah mudzakkar, laki-laki, maka fi'ilnya pun harus mudzakkar, yaitu yuhibbu, nggak boleh tuhibbu. Jadi sekali lagi, fi'il dan fa'il harus sesuai dalam jenisnya, yaitu dalam jenis mudzakkar dan muannasnya. Fi'il tetap dalam bentuk mufrad. Yaitu fi'il tetap dalam bentuk mufrad. Artinya kata kerjanya tetap mufrad atau tunggal meskipun fa'ilnya berbentuk tasniyah atau jamak. Jadi meskipun pelakunya bentuknya dua atau banyak, tapi fi'il tidak terpengaruh oleh banyaknya fa'il atau oleh jumlahnya fa'il. Yang dipengaruhi yaitu yang terpengaruh atau yang harus sama adalah dalam hal jenisnya saja. Tapi dalam hal jumlahnya, fi'il harus tetap dengan fa'il yang meskipun fa'il itu adalah jenis musanna atau dua atau jama'. Contoh, dakhala talibu al-fasla. Dakhala masuk siapa at-talibu? Siswa, satu orang siswa al-fasla ke dalam kelas. Di sini dakhala kata kerjanya bentuk mufrad. At-talibu fa'ilnya bentuk mufrad, ya. Jadi mufrad sama fa'ilnya sama dengan fi'ilnya. Kemudian contoh lagi dakhalatul labu al-fasla. Sebelah kirinya dakhala at-tullabu al-fasla. Dakhala masuk siapa at-tullabu para siswa. Siswanya banyak ini. Tetapi di sini fi'ilnya dakhala tetap menunjukkan mufrad, tetap menunjukkan tunggal. Enggak dakhalu gitu kan. Karena apa? Karena si fi'il menyesuaikan dengan fa'ilnya hanya dalam bentuk jumlahnya saja, mudzakkar atau muannasnya saja. Contoh di bawahnya lagi, istama'at talamid fi sahatil madrasah. Istama'a berkumpul siapa at-talamid para siswa fi sahatil madrasah di halaman sekolah. Istama'a at-talamid. At-talamid itu banyak, para siswa banyak, baik laki-laki maupun perempuan. Istama'a berkumpul. Nah, kenapa istama'anya ini tidak menunjukkan atau tidak mengikuti fa'ilnya dalam hal jumlahnya? Sekali lagi, fi'il mengikuti fa'ilnya dalam hal jenisnya saja. Dalam jumlahnya tidak terpengaruh.
Ya, coba perhatikan. Di sini ada contoh yata'allamu talibani bijiddin wa nasyatin. Yata'allamu talibani bijiddin wa nasyatin. Yata'allamu belajar siapa at-talibani, dua orang siswa. Di sini yata'allamu enggak yata'allamani fiilnya ini. Jadi fiilnya ini tetap yata'allamu, enggak menunjukkan, enggak mengikuti fa'ilnya dalam hal jumlahnya. Di sini at-talibani, dua orang siswa. Enggak pakai yata'allamani at-talibani. Tetapi tetap yata'allamu at-talibani. Kenapa? Karena fiil menyesuaikan fa'il dalam hal jenisnya saja. Dalam jumlahnya tetap dia. Kemudian contoh di bawahnya lagi, tata'allamu at-talibatani. Artinya, dua orang siswi sedang belajar. Atau tata'allamu sedang belajar, at-talibatani dua orang siswi. Di sini yang berubah cuma jenisnya saja, tata'allamu. Dari yata'allamu menjadi tata'allamu. Tetapi enggak tata'allamani, enggak mengikuti failnya dalam hal jumlahnya. Contoh lagi di bawah, yata'allamu tullab bijiddin wa nasyatin. Yata'allamu tullab, belajar siapa tullab, para siswa. Siswanya banyak. Tapi di sini tetap yata'allamu fiilnya. Enggak yata'allamuna at-tullabu. Karena apa? Fiil hanya menyesuaikan dengan failnya dalam hal jenisnya saja. Dalam jumlahnya dia tidak terpengaruh. Baik, kalian perhatikan ya latihan di bawah ini. Hawil al-jumlatal ismiyah ilal jumlatil fi'liyah wa ghairi ma yalzamu. Rubahlah jumlah ismiyah ke dalam jumlah fi'liyah wa ghair ma yalzamu. Dan rubahnya sesuatu yang sesuai. Contoh di sini at-tilmidani yusa'idani al-a'ma ala aburi syari. At-tilmidani ini mubtada, yusa'idani dua orang siswa membantu, al-a'ma orang buta. Ya. Ingat at-tilmidani yusa'idani ini adalah jumlah ismiyah di mana di depannya didahului atau dibuka dengan kata benda. At-tilmidani yusa'idani khobar. Ya. Nah sekarang tugas kamu adalah merubah susunan jumlah ismiyah ini ke dalam jumlah fi'liyah. Baik, sebelum kalian mengerjakan soal-soal ini atau latihan ini, kita lihat kepada materi sebelumnya. Materi yang pertama tadi, yang Bapak sajikan tadi, ya, contoh jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Ya, perhatikan di sini. Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Ta'ammal al-jumal al-atiyah wa qarin bainahuma. Silakan perhatikan jumlah di bawah ini wa qarin bainahuma, ya, dan bandingkan keduanya. Di sebelah kanan ada tulisan dengan judul di atas jumlah ismiyah, yang sebelah kirinya adalah jumlah fi'liyah, ya. Jumlah ismiyah kita tahu bahwa susunan kalimat yang terdiri daripada mubtada dan khabar. Jadi setiap kalimat yang didahului oleh kata benda, di depannya kata benda dulu, pasti itu jumlah ismiyah. Dan jumlah ismiyah susunannya adalah mubtada dan khabar. Contoh Fatimatun jalasat amamal hasub. Fatimah duduk di depan komputer. Didahului dengan Fatimah kata benda. Udah pasti ini jumlah ismiyah. Merubah dalam jumlah fi'liyah gampang sekali. Jadi kalimat yang kedua atau kata yang kedua itu dijadikan kalimat yang pertama, ya, ditarik ke depan, kemudian kalimat yang pertama di jumlah ismiyah dijadikan kalimat atau kata yang kedua. Jadi tinggal dibalik Fatimah jalasat, dibalik jalasat Fatimah. Kenapa? Karena jumlah fi'liyah selalu didahului kata kerja, ya. Contoh lagi di bawah Fatimatun katabat risalata elektronia. Fatimah menulis uang elektronik.
Di sini dahulu dengan jumlah ismiyah yaitu Fatimah, kata benda. Katabat, baru kata kerja. Yaitu di sini kedudukannya menjadi khobar, mubtada dan khobar. Bagaimana cara merubah jumlah fi'liyahnya? Cara merubah jumlah fi'liyahnya, khobar yang ada pada jumlah ismiyah dijadikan fi'il atau kata kerja. Adapun Fatimah, adapun mubtada yang ada pada jumlah ismiyah dijadikan fa'il. Jadi tinggal diceng saja, tinggal ditukar saja. Kalimat atau kata yang pertama di jumlah ismiyah menjadi fi'il pada jumlah fi'liyah, dan mubtada pada jumlah ismiyah atau pembuka kalimat pada jumlah ismiyah, kalimat yang paling depan, dijadikan fa'il dalam jumlah fi'liyah. Begitu seterusnya contoh-contoh ini. Terus kita lanjutkan ke bawah tugas yang terakhir tadi. Ya, di sini ada lagi kalimat atau kata yang kedua, al-muhandisati yata'allamna ila ikhrajil markajil ula fil musabiqah. Al-muhandisatu, para insinyur perempuan. Al-muhandisatu, para insinyur perempuan. Jama' muannas salim ya. Yatatalla'na. Nah, ini saya tatalla'na, ini adalah khobar daripada al-muhandisat, ya, al-muhandisat itu kedudukannya jadi mubtada, kemudian khobarnya adalah yatatalla'na, suruh dirubah menjadi jumlah fi'liyah. Ingat, tadi jumlah fi'liyah cara merubahnya dari jumlah ismiyah, mubtada yang ada pada jumlah ismiyah ya dijadikan fa'il. Sementara khobarnya yang ada pada jumlah ismiyah dijadikan fi'il pada jumlah fi'liyah. Cuman ingat, fi'il sesuai dengan fa'ilnya hanya dalam hal jenisnya saja. Ya, muzakkar dan muannasnya saja. Tapi dalam jumlahnya mufrad, musanna, jama' tidak berubah. Fi'il sama atau menyesuaikan fa'ilnya dalam hal muzakkar muannasnya saja. Silakan kalian mengerjakan latihan-latihan ini ya sampai ke nomor 5 ya. Sampai ke nomor 5 kalian kerjakan, cukup sampai nomor 5. Nah, nanti setelah dikerjakan kalian silakan foto dan kirim ke Google Form yang sudah tersedia. Ayuhat thalaba al-ahibba wal aizza, para siswa-siswi, ilahuna ta'allam ma'an, sampai di sini kita belajar bersama al-jumlah, tentang jumlah al-ismiyah wal fi'liyah, yaitu jumlah ismiyah dan fi'liyah. Bapak harapkan kalian memahaminya apa yang Bapak sampaikan. Sekali lagi jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya agar kalian nanti mendapatkan video-video pembelajaran tentang bahasa Arab yang akan datang. Hayya bina nakhtatim bi qiraatil hamdalah. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.